aktivitas yang terkait dengan aktivitas merek gitu. Jadi proses pemberian nama merek, kemudian proses yang terkait dengan merek. Kemudian juga yang satunya adalah halal marketing. Nah, konteksnya juga activity ya. Jadi bagaimana kemudian terkait dengan aktivitas marketing, aktivitas dan kegiatan marketing yang compliance gitu atau yang sesuai dengan apa namanya kaidah halal gitu. Nah, yang menarik itu tadi ada beberapa terkait dengan misalnya nih penggunaan merek. Nah, yang disebut penggunaan merek itu luas, mulai dari pemberian nama, logo, bikin logo ya, terus trademark, membuat tagline. Nah, itu juga nggak segampang atau intinya tidak misalnya nih logonya gambarnya iblis atau logonya bergambar sesuatu yang eh, demonik. Nah, itu tentu juga akan susah itu untuk mendapatkan sertifikasi halal. Jadi kalau jadi kita ngomongin branding, itu tidak hanya cuma sekedar nama merek, tapi ya namanya, ya bentuknya, bentuk dari logonya, warnanya, tagline-nya itu adalah bagian dari activity branding. Jadi kalau tadi Al, Al Serhan tadi kan bagian dari sebuah produk tidak hanya menggunakan nama Islam, tapi juga prosesnya malah lebih luas gitu, mulai dari not only just branding gitu, tapi masuk juga pada konteks produk produksi dan sebagainya. Jadi makanya kalau misalnya nih, kalau rawon setan gitu ya, susah nih rawon setan itu yang ada rawon setan kan yang ada di jalan mana itu? Em, Daerah Tunjungan terus tuh ya. Itu kan saya nggak tahu ini gimana caranya dia nanti untuk mendapatkan sertifikasi halal. Karena kalau dari nama brandnya aja pasti susah untuk mendapatkan sertifikasi halal. Jadi sertifikasi halal tuh ya eh, tahapannya banyak gitu. Tidak hanya sekedar proses produksi dan sebagainya, tapi juga penamaan mereknya itu menjadi meter. Makanya kalau kemarin kita diskusi ketika Migacuan itu proses pada mendapatkan sertifikasi halal, nama-nama menu yang ada di mereka itu diganti semua. Jadi kalau dulu ada nemu misalnya iblis kayak setan kayak apa yang pokoknya yang demonic value gitu akhirnya dirubah sama mereka. Karena kalau tidak diganti namanya akan susah untuk mereka mendapatkan sertifikasi halal. Itu. Silakan rekan-rekan mungkin bisa bertanya kepada tim presenter karena tadi ada dua jurnal yang menarik. Satunya terkait dengan modest fashion. Jadi halal fashion itu yang di jurnal pertama dia menggunakan istilah modest fashion. Jadi baju yang sebenarnya modest itu kan sederhana gitu ya. Walaupun tanpa kita apa ya, walaupun kenyataannya bahwa bisnis fashion itu adalah bisnis yang jadi kalau dari industri halal, halal industri yang ada banyak tuh yang mulai dari eh, modest fashion, halal halal tourism fashion, pharmaceutical, terus apa ya banyak ya. Jadi apa pharmaceutical, kosmetik, terus kemudian semua ya banyak itu ada finance gitu. Jadi salah satu yang berkembang pesat di Indonesia itu ada industri untuk fashion industry, ala-ala apa namanya modest fashion industry, tourism atau muslim muslim friendly atau halal tourism dan Islamic finance industry itu yang tiga ini berkembang banget di Indonesia. Oke, saya serahkan kembali kepada rekan-rekan untuk bertanya kepada pihak presenter. Baik Ibu, terima kasih penjelasannya. Buat teman-teman mungkin ada yang mau bertanya bisa dipersilahkan. Jadi
konteks branding itu kan aktivitas ya. Walaupun tadi kalau dari jurnalnya lebih kepada konteks customer behavior. Jadi customer behavior itu adalah perilaku konsumen yang kemudian didasari dari niat mereka, yang didasari dari brand awareness dan beberapa variabel yang lain gitu. Walaupun sebenarnya memang konteksnya branding, tetapi sebenarnya fokus dari jurnal tersebut tuh lebih kepada customer behavior atau perilaku konsumen yang kemudian salah satu determinannya adalah terkait dengan halal awareness. Dan itu sangat menarik karena awareness itu kan kesadaran ya, kesadaran terhadap merek yang halal gitu, kesadaran terhadap produk juga yang halal, yang kemudian akan mempengaruhi intention. Nah, itu kan banyak nih judul-judul seperti itu. Tapi memang menurut saya kesadaran halal atau halal awareness saat ini itu jauh lebih baik karena misalnya nih, kita sudah teredukasi gitu. Many consumer has already educated untuk halal knowledge ya. For example, misalnya Anda mau beli makan gitu. Kalau misalnya dia nggak spesifik langsung ada halalnya, itu kita masih maju mundur atau kemudian kita memilih yang jelas-jelas dia ada sertifikasi halalnya. Kalau dulu kan mungkin kita punya di Indonesia pasti halal lah. Gitu. Nggak segampang itu gitu. Bahkan kemarin saya handling di tahun kemarin saya handling 3 project untuk membangun peternakan gitu ya, untuk membangun peternakan di 3 pesantren yang didanai oleh BI, dan kemudian kita riset gitu ya, benar-benar ternyata memang eh, bahkan gitu ya, bahkan di beberapa di daerah yang kita teliti itu RPH-nya saja atau rumah pemotong RPA dan RPH ya, rumah pemotongan hewan atau rumah pemotongan ayam yang terstandar yang halal certified aja masih jarang sekali. Jadi pemotongan ayam itu belum tersertified dalam artian belum terstandar, tapi misalnya em, ada misalnya yang menyembelih membaca ini gitu aja gitu. Dan kemudian padahal kan kalau di rumah pemotongan, kalau ruang rumah pemotongan aja, bukan rumah hewan tapi tempat pemotongan, biasanya kan ayam-ayam tuh masuk di tempat apa ya, diuap gitu langsung mati kayak gitu-gitu. Jadi sebenarnya masih banyak PR untuk di situ. Jadi karena kita mikir bahwa kalau di Indonesia kan kita negara Muslim kan ya pasti halalnya. Iya, tapi kan kita nggak tahu bagaimana sih standar penyembelihan di rumah potong ayam atau di rumah potong hewan gitu. Apakah sudah benar-benar standar? Apakah sudah benar-benar apa namanya under standard by yang berwenang kayak gitu? Nah, itu juga menjadi PR. Kan kita pikir kan makan ayam Bu. Iya, tapi cara pemotongannya ternyata juga masih menjadi PR besar ke depan. Itu contohnya. Kembali lagi apalagi kepada konteks branding gitu. Mungkin banyak pebisnis yang masih belum memiliki apa namanya halal knowledge dengan baik gitu. Jadi memilih menggunakan nama yang kontroversial, memilih menggunakan nama yang out of the box gitu ya. Walaupun ternyata misalnya kalau pemilihan nama-nama itu yang value-nya atau spiritnya itu tidak sesuai dengan Islam, itu akan sulit untuk mendapatkan sertifikasi halal. Padahal gitu kan tadi ada undang-undang yang sudah disebutkan bahwa nanti all the produk yang kaitannya dengan makanan untuk sementara ya untuk saat makanan ya istilahnya kuliner itu harus sertifikasi halal. Kalau enggak, dia harus bayar denda dan sebagainya. Nah, itu kan juga menjadi PR karena, waduh, aku salah nih ngasih nama nih. Waduh, aku nggak tahu nih mengenai proses activity halal mulai dari hulu ke hilir. Itu ini apa namanya mau nggak mau pemerintah juga harus apa ya namanya harus memberikan banyak edukasi karena nggak semua produsen, nggak semua small medium enterprises itu paham mengenai sertifikasi halal. Tapi tiba-tiba mereka dihadapkan pada situasi yang mereka harus memiliki sertifikasi halal. Padahal kan sertifikasi halal itu bukan sekedar sertifikasi atau tempelan gitu yang ditempelkan. Oh, ada tulisan halalnya itu di depan restorannya atau mungkin di lapaknya. Tapi kan bukan seperti itu.
Karena konteks sertifikasi halal itu mereka juga memiliki halal awareness, halal knowledge yang baik, pengetahuan itu tuh yang mereka harus pahami mulai dari hulu ke hilir, dari bagaimana proses mulai dari bahan baku, proses produksi bahkan hingga menyerahkan atau hingga penyajian kepada konsumen. Jadi kalau saya pernah ceritakan ya kalau nggak salah, misalnya nih ada satu makanan tetapi serve-nya gitu misalnya macam-macam di sekarang itu. Saya itu pernah lihat apa ya kalau nggak salah. Satu restoran tetapi eh, makannya itu digelapin gitu. Misalnya masuk tapi gelap. Jadi makannya itu seru gitu. Tetapi kan dalam konteks halal itu ya enggak sih misalnya itu atau misalnya apalagi ya misalnya makanan yang disajikan dengan tempat-tempat yang unik, tempat-tempat yang unik yang agak-agak aneh gitu, misalnya kayak maaf kayak toilet gitu, tapi kan buat lucu-lucuan. Nah, kalau penyajiannya seperti itu, apakah kemudian nilai kehalalannya juga masih halal karena bentuk penyajiannya kok eh, apa namanya mangkoknya seperti toilet di toilet kayak gitu, terus nanti di disajikan dengan cara yang aneh-aneh. Nah, itu juga perlu di ini pertimbangkan. Oleh karena itu, seperti yang saya sampaikan tadi, halal awareness dan halal knowledge itu wajib diketahui oleh para produsen atau oleh para ini ya apa namanya ya yang para pebisnis intinya seperti itu. Oke, silakan. Sambil saya nunggu nggak ada yang tanya itu ada dua pertanyaan kan, ada dua kemungkinan karena udah ngantuk gitu ya. Makanya saya ini ingin saya masih konfirmasi agar kita bisa tetap kuliah secara offline gitu ya. Kalau online itu kadang kalau malam eh, ngantuk dan capek atau mungkin kekenyangan gitu ya. Ini saya masih menunggu kabar agar untuk anak S2-nya siapa tahu bisa maju, sorry, bisa dimundurkan pada zuhur. Jadi kita tetap bisa kuliah di jam 1, jadi di jam 10. Oke, silakan rekan-rekan mungkin bisa bertanya nih terkait dengan konteks branding dan marketing atau terkait dengan dua jurnal tadi. Oke, mungkin ada yang raise hand, si Fatona bisa disampaikan pertanyaannya.